Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek metode penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan di Indomaret. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Dita dengan NIM 64221837. Saya Hafizah dengan 6422186. Saya Sufi Makfira dengan NIM 642213004. Saya Preti Sinta dengan NIM 64221697. Latar belakang, bisnis retail di Indonesia, termasuk Indomaret, menghadapi tantangan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui kualitas produk, harga kompetitif, dan pelayanan yang terbaik. Indomaret yang memiliki lebih dari 18.939 gelar di seluruh Indonesia terus bersaing dalam industri minimarket yang berkembang pesat. Kualitas produk dan layanan sangat penting untuk memenuhi harapan pelanggan, membuat mereka puas, dan membuat mereka loyal. Perusahaan harus terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan karena kepuasan pelanggan merupakan aset berharga. Untuk kualitas produk merupakan keseluruhan gabungan karakteristik produk dari pemasaran, rekayasa, pembikinan, dan pemeliharaan yang membuat produk yang diinginkan memenuhi harapan pelanggan. Jadi, kualitas produk adalah sejumlah atribut atau sifat-sifat yang dideskripsikan di dalam produk, barang, dan jasa, dan digunakan untuk memenuhi harapan. Kualitas layanan merupakan upaya perusahaan untuk memenuhi harapan pelanggan melalui jasa yang mengiringi produk yang ditawarkan dengan tujuan untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Untuk rumusan masalah itu ada dua. Yang pertama, apakah yang dilakukan Indomaret signifikan terhadap kualitas produk yang dijual untuk konsumen? Dan untuk yang kedua, bagaimana Indomaret dapat menjaga kualitas layanan dan produk agar dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Lalu untuk tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh signifikan produk yang dijual oleh Indomaret terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, untuk mengetahui cara Indomaret menjaga kualitas layanan dan produk mereka terhadap kepuasan konsumen. Lanjut, untuk manfaat penelitiannya bagi perusahaan yaitu memberi gambaran dalam upaya meningkatkan kualitas dan layanan produk. Untuk bagi penulis yaitu mengasah pola pikir, dan bagi pembaca yaitu mendapat informasi tambahan mengenai pemasaran. Lanjut, untuk ruang lingkup penelitiannya, yaitu penelitian ini difokuskan pada penganalisis bagaimana kualitas produk dan layanan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Sistematika penulisan. Di bab 1 ada pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Deskripsi konseptual. Deskripsi konseptual adalah bagian penting dari laporan penelitian yang memuat kajian teori, konsep, dan pemahaman mendalam mengenai tema yang sedang diteliti. Dalam deskripsi konsep, peneliti biasanya menjelaskan definisi, hubungan antar variabel, serta teori-teori yang relevan dari literatur atau penelitian sebelumnya yang menjadi dasar untuk memahami masalah penelitian. Kualitas produk. Perbaikan kualitas produk akan mengurangi biaya dan meningkatkan keunggulan bersaing. Bahkan lebih jauh lagi, kualitas produk menciptakan keunggulan bersaing yang bertahan lama. Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya meliputi daya tahan, keandalan, kemudahan operasi, dan meningkatkan akurasi, serta atribut berharga lainnya. Kualitas layanan. Kualitas layanan tersebut menjelaskan suatu barang atau jasa dinyatakan berkualitas apabila karakteristik barang atau jasa tersebut sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Tingkat layanan yang didasarkan pada hubungan antara pelanggan dan layanan penyedia layanan sehingga konsumen atau pelanggan merasakan kepuasan. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi keseluruhan pelanggan atas pembeliannya dan pengalaman konsumsi barang atau definisi ini menjelaskan kepuasan pelanggan dipandang sebagai mempengaruhi niat dan perilaku pembelian kembali yang pada gilirannya mengarah pada pendapatan dan laba organisasi di masa depan. Selanjutnya ada penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu. Penelitian ini membahas pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan, dengan fokus pada Indomaret sebagai objek studi. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut, yaitu kualitas pelayanan dan kualitas produk, mempengaruhi positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kualitas pelayanan memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan kualitas produk dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah representasi sistematis dari hubungan antara konsep, teori, atau variabel yang digunakan untuk menjelaskan alur logika, penelitian, atau analisis terhadap suatu masalah. Kerangka ini menjembatani antara teori yang digunakan dengan data atau hasil penelitian, sehingga dapat memberikan landasan yang kuat untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan tertentu. Ini adalah kerangka berpikirnya, pengaruh kualitas produk dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan di Indomaret. Ada X1 dan X2. X1-nya sendiri kualitas produk dan X2-nya itu kualitas layanan. X-nya itu adalah variabel independen. Lalu ada Y, kepuasan pelanggan. Y tersendiri adalah variabel dependen atau variabel terikat. Lalu ada hipotesis. Ada H1, hubungan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. H2 ada hubungan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan. H3-nya hubungan kualitas produk dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sementara yang menunjukkan hubungan antara dua atau lebih variabel yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis dirumuskan berdasarkan teori, data empiris sebelumnya, dan kerangka berpikir. Hipotesisnya sendiri yaitu H01, kualitas produk tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. H1, kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. H02, kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. H2, kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. H03, kualitas produk, kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. H3, kualitas produk, kualitas layanan berpengaruh. Metode penelitian. Yang pertama itu ada desain penelitian. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Yang kedua itu ada populasi. Dalam penelitian ini, kami menggunakan sistem populasi non-probability sampling. Non-probability sampling adalah metode pengambilan sampel di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Yang ketiga itu ada sampel. Sampel adalah bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sampling penuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Variabel penelitiannya yaitu X1 ada kualitas produk, X2 layanan kualitas, Y-nya itu kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada indikator variabel. Indikator variabel itu ada 8. Yang pertama itu tingkat kepuasan pelanggan, kesesuaian dengan spesifikasi, ulasan dan rating produk, profesionalisme karyawan, responsivitas dalam layanan, tingkat kepuasan keseluruhan, kemungkinan merekomendasikan, pengaruh, kepuasan terhadap niat pembelian ulang. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada data primer, yang kedua ada kuesioner. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data itu ada uji kualitas data,
uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis, uji T, uji koefisien, dan determinasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.